Kita bertemu lagi di topik yang masih terkait dengan aset tetap dikonstruksi sendiri oleh perusahaan. Sebelumnya kita sudah memahami cara menentukan cost atau cara mengkapitalisasi beban ke nilai aset tetap yang dikonstruksi. Kemudian sering juga perusahaan membangun asetnya dengan menggunakan sumber dana hutang. Hutang itu pasti ada beban bunganya. Ketika kita bahas cost adalah semua biaya sampai aset siap untuk digunakan, tentunya kita membayangkan bahwa aset yang dikonstruksi ini tidak akan siap untuk digunakan jika tidak ada sumber dana dari hutang. Dan akhirnya, beban bunganya pasti harus dimasukkan dalam nilai cost aset yang dikonstruksi. Nah, inilah memang sesuai dengan matching principle, biarkan beban mengikuti pendapatan. Aset yang dikonstruksi pastinya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam rangka mendapatkan pendapatan. Dan beban yang berhubungan dengan itu adalah beban bunga jika aset diperoleh dengan cara mengkonstruksi sendiri melalui pendanaan hutang. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus mengakui semua beban bunga itu selama periode konstruksi? Nah, di sesi ini kita akan membahas perlakuan akuntansinya. Pembahasan ini akan terbagi menjadi 2 video. Video sekarang berfokus pada konsep perlakuan beban bunga selama periode konstruksi. Di video kedua kita akan mengaplikasikan konsep yang kita pelajari di sini ke contoh soal. Terdapat 3 pendekatan terkait dengan kapitalisasi beban bunga. Yang pertama adalah agar beban bunga tidak dikapitalisasi selama periode konstruksi. Kemudian yang kedua berpendapat bahwa semua beban bunga dikapitalisasi. Dan yang ketiga meminta kapitalisasi hanya beban bunga yang aktual selama periode konstruksi. Kita bahas satu-satu ini. Untuk yang pertama, bunga pinjaman tidak boleh dikapitalisasi. Pendekatan ini muncul dari anggapan bahwa bunga adalah biaya terkait pendanaan atau financing dan bukan biaya yang berhubungan dengan konstruksi. Namun yang kontra dengan pendekatan ini menyatakan bahwa jika konstruksi didanai dari pendanaan ekuitas bukan dari hutang, contohnya dari modal saham, maka pendanaan dari modal saham itu juga tidak boleh diakui sebagai cost aset karena ini juga pendanaan. Di samping itu, pendanaan dari hutang kan pasti berupa kas yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkonstruksi. Pasti ada beban bunganya yang tidak boleh diabaikan ketika perhitungan cost aset yang dikonstruksi. Kemudian pendekatan kedua adalah untuk mengkapitalisasi semua beban bunga. Pendekatan ini menganggap bahwa semua cost atau harga perolehan aset seharusnya memasukkan semua biaya yang terkait dengan konstruksi termasuk dalamnya biaya terkait dengan pendanaan atau financing dari manapun sumbernya, entah dalam bentuk tunai atau bersumber hutang atau ekuitas. Jadi pendekatan ini berasumsi semua biaya yang diperlukan sampai aset siap untuk digunakan termasuk bunga merupakan bagian dari harga perolehan aset. Jadi bunga yang dimasukkan adalah semua beban bunga yang dihitung dan beban bunga yang aktual. Yang kontra dengan pendekatan ini mengatakan bahwa beban bunga yang dihitung itu subjektif dan tidak menggambarkan sistem historical cost. Nah, sehubungan dengan kelemahan ini terdapat pendekatan ketiga, di mana kita harus mengkapitalisasi beban bunga tertentu saja selama periode konstruksi. Pendekatan ini lebih sesuai diterapkan dibandingkan dengan 2 pendekatan lainnya. Pendekatan ketiga ini menganggap bahwa bunga harusnya diperlakukan yang sama dengan biaya material dan tenaga kerja. Pandangan ini sama dengan pendekatan yang kedua tadi, tapi pendekatan ini melarang untuk mengkapitalisasi semua beban bunga, hanya persentase tertentu dari beban bunga yang diperoleh dari pendanaan hutang. Pendekatan ini tidak menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansinya jika pendanaan dari ekuitas. Dengan pendekatan ini, maka jelas perusahaan pasti akan melaporkan nilai aset yang lebih tinggi daripada perusahaan yang mengkonstruksi aset dari pendanaan bersumber ekuitas. Jadi pendekatan ini sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra, karena seharusnya perlakuan harus sama untuk pendanaan bersumber dari hutang dan dari ekuitas, karena dua-duanya yang merupakan sumber pendanaan aset. IFRS dan SHK mengendaki pendekatan ketiga ini yang mengkapitalisasi beban bunga disertai dengan modifikasi. Metode ini mengikuti konsep historical cost selama perolehan aset, di mana konsep itu memasukkan semua biaya termasuk bunga sampai aset siap untuk digunakan. Pendekatan ini berasumsi bahwa aset yang dikonstruksi tidak langsung berhubungan dengan upaya perolehan untuk mendapatkan pendapatan. Oleh sebab itu, ada beban bunga yang tidak perlu dimasukkan sebagai nilai aset selama aset itu dikonstruksi.
Jika saya tadi menyebutkan aset yang dikonstruksi tidak langsung berhubungan dengan pendapatan karena aset masih dikonstruksi. Beda jika aset selesai dikonstruksi, aset ini sudah siap untuk digunakan dan berkontribusi dalam peroleh pendapatan. Pada poin ini, perusahaan seharusnya melaporkan beban bunga sebagai beban di laporan laba rugi yang kemudian akan mempengaruhi net income. Jadi, sekarang kita akan berfokus untuk menerapkan pendekatan ketiga tadi dengan modifikasi. Untuk menerapkan ini terdapat 3 hal yang harus kita fokuskan, yaitu qualifying assets, capitalization period, dan amount to capitalize. Qualifying assets berhubungan dengan proses analisis apakah aset itu memenuhi syarat untuk kita berlakukan perlakuan akuntansi terkait dengan kapitalisasi beban bunga. Jadi untuk ini syaratnya adalah aset yang dikonstruksi itu membutuhkan periode waktu untuk dikonstruksi dan untuk siap digunakan. Kita akan mengkapitalisasi beban bunga mulai dari pertama kali kita mengeluarkan uang untuk konstruksi. Kapitalisasi ini terus dilakukan sampai aset siap digunakan. Kemudian syarat berikutnya, aset yang dikonstruksi harus ditujukan untuk digunakan perusahaan, entah aset yang dikonstruksi itu dalam bentuk gedung, pabrik, atau mesin. Jadi kapitalisasi ini tidak berlaku untuk aset yang sudah siap digunakan dan tidak berlaku untuk aset yang tidak digunakan selama ini untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya, perusahaan punya peralatan yang lama tidak digunakan karena alat itu rusak dan memerlukan perbaikan. Setelah kita menentukan bahwa aset layak untuk dikenakan perlakuan kapitalisasi beban bunga, maka kita harus mengetahui periode kapitalisasi. Periode kapitalisasi adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mengkapitalisasi bunga. Periode dimulai dengan awal kapitalisasi, yaitu ketika perusahaan pertama kali mengeluarkan dana untuk konstruksi. Jadi di sini mulai ada aktivitas-aktivitas untuk membuat aset siap untuk digunakan. Dan aktivitas itu sedang dalam proses. Jadi di saat inilah terdapat beban bunga. Periode kapitalisasi beban bunga terus berlangsung selama 3 kondisi ini terpenuhi sampai aset selesai dikonstruksi dan siap untuk digunakan. Setelah kita sudah memahami persyaratan aset untuk beban bunganya dikapitalisasi, dan setelah kita mengetahui periode kapitalisasi, maka sekarang kita menghitung berapa jumlah yang dikapitalisasi. Jumlah beban bunga yang dikapitalisasi dibatasi sampai ke nilai paling rendah dari beban bunga aktual selama periode kapitalisasi. Ini disebut avoidable interest. Avoidable interest adalah jumlah beban bunga yang tidak kita laporkan sebagai beban bunga di laporan laba rugi, atau dengan kata lain, inilah beban bunga yang dikapitalisasi menjadi nilai aset. Contohnya, kita akan menghitung beban bunga secara normal seperti yang sudah sering kita lakukan. Pastinya tingkat bunga dikalikan dengan pokok pinjamannya. Nah, ini yang disebut sebagai actual interest cost atau beban bunga aktual. Contoh, beban bunga aktual adalah $90.000 dan avoidable interest adalah $80.000. Maka yang dikapitalisasi sebagai aset adalah $80.000. Atau jika beban bunga aktual adalah $80.000 dan avoidable interest adalah $90.000, maka yang dikapitalisasi adalah $80.000. Jadi ini konsep dasarnya. Nah, untuk menerapkan konsep avoidable interest, kita harus menentukan nilai bunga yang dapat dikapitalisasi selama periode akuntansi dengan cara mengalihkan tingkat bunga dengan rata-rata akumulasi pengeluaran untuk konstruksi. Cara perhitungan rata-rata akumulasi pengeluaran adalah sebagai berikut. Perusahaan di contoh ini membangun gedung dalam bentuk gudang. Pembangunan gedung di sini diestimasi akan berlangsung 17 bulan yang dimulai dari tahun 2019. Pengeluaran pertama terjadi di tanggal 1 Maret 2019 sebesar $240.000. Pengeluaran kedua di tanggal 1 Juli sebesar $480.000. Dan pengeluaran ketiga di tanggal 1 November sebesar $360.000. Gedung ini dikonstruksi dengan menggunakan sumber pendanaan dari hutang. Tapi di tahap pertama ini kita masih berfokus membahas perhitungan rata-rata akumulasi pengeluaran terkait konstruksi. Slide ini menunjukkan cara perhitungannya. Jadi kita mulai dari tanggal 1 Maret ketika terdapat pengeluaran pertama kali untuk konstruksi sebesar $240.000. Kemudian kita kalikan dengan periode kapitalisasi. Ceritanya tadi kan aset ini diestimasi dibangun selama 17 bulan.
Tapi di sini kita akan menyiapkan laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2019. Jadi kita gunakan 12 bulan di sini sebagai periode akuntansi. Selanjutnya kita tentukan jalannya bulan dari tanggal pengeluaran dengan 31 Desember 2019. Untuk 1 Maret jalan 10 bulan sehingga $240.000 kita kalikan dengan 10/12 sehingga menghasilkan $200.000 sebagai akumulasi rata-rata pengeluaran untuk 10 bulan itu. Kemudian di tanggal 1 Juli pengeluaran sebesar $480.000 kita kalikan dengan 6/12 sehingga menghasilkan rata-rata pengeluaran adalah $240.000. Terakhir, kita kalikan $360.000 dengan 2/12 sehingga menghasilkan $60.000 sebagai rata-rata pengeluaran. Kita total semua di sini. Total yang sudah dikeluarkan perusahaan adalah $1.080.000 dan dari jumlah itu rata-ratanya adalah $500.000. Jadi ini adalah contoh untuk menghitung rata-rata pengeluaran. Lalu bagaimana jika ternyata konstruksi kurang dari periode akuntansi? Di contoh ini kan proses konstruksi diestimasi 17 bulan, berarti konstruksi belum selesai sampai tanggal 31 Desember 2019, sehingga kita bagi dengan 12 bulan. Namun jika ternyata contohnya konstruksi lebih cepat selesai dari 12 bulan, contoh 6 bulan selesai, maka kita tidak membagi dengan 12 bulan, tapi kita bagi dengan 6 bulan. Jadi acuannya adalah jika proses konstruksi lebih lama dari periode akuntansi, maka yang kita gunakan adalah 12 bulan. Tapi jika masa konstruksi lebih cepat, maka yang kita gunakan adalah masa konstruksi itu. Baik, sekarang kita kembali ke dua angka ini. Tujuannya kita menghitung ini adalah nanti kita akan menggunakan angka $500.000 ini untuk kita perhitungkan dalam proses menghitung bunga yang dikapitalisasi. Nanti akan terdapat contoh soal tersendiri yang komprehensif untuk membahas ini mulai dari awal sampai akhir. Sekarang yang penting kita paham cara menghitung rata-rata pengeluaran. Selanjutnya kita pelajari cara menghitung beban bunga. Selama ini kan kita sudah paham cara menghitung beban bunga. Tapi ketika kita membahas beban bunga dalam konstruksi aset masih ada pekerjaan tambahan lagi. Tadi kan kita sudah menghitung rata-rata pengeluaran. Nah, rata-rata pengeluaran itu nanti akan berhubungan dengan pengenaan tingkat bunga yang kita harus hitung dalam sesi ini. Di sini ada dua aturan yang harus kita patuhi. Pertama, jika rata-rata pengeluaran yang kita hitung tadi kurang dari atau sama dengan jumlah uang yang kita pinjam khusus untuk mendanai konstruksi aset tadi, maka gunakan tingkat bunga pinjaman itu. Tapi jika rata-rata pengeluaran melebihi jumlah hutang kita untuk mendanai aset yang dikonstruksi, maka kita menggunakan tingkat bunga rata-rata dengan pertimbangkan semua jenis pendanaan dari hutang. Saya ilustrasikan di sini untuk dua aturan ini. Aturan pertama contohnya, kita mengkonstruksi aset. Kita tadi hitung rata-rata pengeluaran sejumlah $500.000. Hutang untuk mendanai aset ini adalah sejumlah $600.000 dalam bentuk notes payable dengan tingkat bunga 10%. Jadi ini maksudnya rata-rata pengeluaran kurang atau sama dengan total hutang untuk mendanai aset. Jadi kita nanti otomatis akan menggunakan 10% ini sebagai dasar perhitungan. Tapi jika rata-rata pengeluaran adalah $500.000 tapi hutang untuk mendanai aset itu hanya €200.000, berarti kita gunakan tingkat bunga rata-rata dengan pertimbangkan semua jenis pendanaan dari hutang. Maksudnya adalah kita membutuhkan $500.000, tapi kita hanya punya pinjaman $200.000 khusus untuk mendanai aset itu. Kita asumsikan sumber dana kita lainnya untuk mencukupi $500.000 hanya dari jenis hutang lainnya yang kita peroleh tidak untuk mendanai aset itu. Contohnya, perusahaan memiliki hutang dalam bentuk notes payable untuk mendanai konstruksi itu sejumlah $200.000 dengan bunga 10%. Kemudian, perusahaan juga punya hutang lainnya yang memang dimiliki selama ini tapi tidak dikhususkan untuk mendanai konstruksi aset. Contoh hutang lainnya itu dalam bentuk obligasi sebesar $600.000 dengan bunga 12%. Jadi di sini kita pasti akan menggunakan hutang obligasi sebagai sumber dana untuk mendanai aset. Akhirnya kita pasti juga mengkapitalisasi beban bunga dari hutang obligasi itu. Nah, untuk itu kita harus menghitung tingkat bunga dari semua hutang. Nilai pokok atau pinjaman kan notes payable sebesar $200.000, obligasi sebesar $600.000, berarti total pinjaman adalah $800.000.
Nah, bunga 1 tahun untuk wesel kan 10%, berarti total bunganya setahun adalah $20.000. Dan untuk obligasi bunganya 12%, berarti total bunga 1 tahun adalah $72.000. Kita jumlah $72.000 dengan $20.000 menghasilkan total bunga $92.000. Jika kita tidak membahas konstruksi aset yang didanai dari hutang, pasti kita akan mengakui semua beban bunga ini sebagai interest expense yang akan kita laporkan di laporan laba rugi. Tapi karena kita harus mengkapitalisasi bunga, maka kita harus menentukan tingkat bunga untuk kita perhitungkan dalam kapitalisasi. Jadi, $92.000 itu kita bagi dengan total pinjaman $800.000 menghasilkan 11,5%. Tingkat bunga ini yang akan kita gunakan untuk menghitung avoidable interest atau untuk menentukan berapa bunga yang dikapitalisasi ke aset dan tidak kita laporkan di laporan laba rugi sebagai interest expense. Jadi inilah cara kita menentukan interest rate. Kita harus berpedoman pada dua aturan ini. Sekarang, bagaimana perlakuan akuntansinya setelah kita mendapatkan rate bunganya, kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai di sini kita paham konsep perlakuan beban bunga selama periode konstruksi. Memang kita belum selesai membahas perlakuan akuntansinya secara lengkap. Versi lengkapnya dengan disertai contoh akan kita bahas di video selanjutnya.